أو أمة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk menjalankan perintah Allah berupa sholat isya dirangkai dengan sholat sunnah tarawih, dan mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan jazaa atau imbalan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan pada jalan yang lurus, pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat dan saudara serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penuh dengan tempaan sebuah beban yang mesti harus kita pikul bersama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa beban yang Allah berikan, yang Allah tempatkan kepada kita itu bukan hari ini saja, tetapi Allah juga telah memberikan beban itu, tempaan itu kepada umat-umat sebelum kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menghindar daripada tempaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu untuk menjalankan perintah tersebut. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ahli atau siapa yang lebih berhak, siapa yang lebih mampu di dunia ini, tidak ada orang yang ahli. Maka berbicara tentang ahlinya ahli itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Ahli memberikan ampunan Allah. Ahli dalam maksud adalah berhak memberikan ampunan, memberikan siksaan, memberikan janji-janji yang manis, memberikan ancaman-ancaman yang mengerikan. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan satu potongan ayat dalam surat Al-Mudaththir, ayat yang paling terakhir, ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, maksudnya adalah Al-Quran. Tidak ada yang mau mengambil pelajaran Al-Quran illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendakinya, kecuali jika Allah memberikan hidayah untuk mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup, sebagai panduan untuk menjalankan hidup. Huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang ahli dalam ketakwaan, wa ahlul maghfirah, dan ahli dalam maghfirah. Maksudnya ulama menjelaskan bahwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah itu adalah bahwa tidak ada sesuatu yang perlu untuk kita takuti kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang kita agungkan kecuali Allah. Tidak ada yang patut untuk kita khawatiri ancamannya melebihi ancaman Allah. Itulah yang dimaksud dengan ahlul taqwa. Makanya bulan suci Ramadan adalah bertujuan untuk mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
disampaikan adalah memiliki khauf, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut itu haknya Allah. Artinya yang berhak untuk ditakuti itu adalah Allah, tidak ada yang lain. Walaupun ancaman pembunuhan, ancaman penjara, ancaman segala macam lah, tidak perlu ditakuti. Hanya Allah yang perlu untuk ditakuti. Ancaman manusia itu hanya sementara, tapi kalau ancaman Allah abadan, berlaku selamanya. Maka jangan main-main terhadap Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, jangan main-main. Yang serius, yang ikhlas, termasuk juga menjalankan sholat. Mohon maaf, ketika ditanya, sampai kok kata masjid lapo, males, dalam kok imam ini mau suwi, ikut lambat. Nah, sampean seneng sing di aku seneng imam sing situ iku enak, bacaane enak, yo cepet, gak suwe-suwe. Maka Bapak, Ibu, kaum muslimin, muslimat, serta saudara, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pemikiran itu merasuk di dalam benak saudara semuanya, maka itu adalah perangkap setan yang menggiring manusia untuk berbuat syirik. Karena pada dasarnya beribadah kepada Allah itu syaratnya cuma dua. Tetapi banyak dari kalangan kaum muslimin yang di tengah-tengah bulan suci Ramadan mulai kendor, mulai males. Apalagi kalau imamnya tidak enak. Nah, ini berarti dia telah menambahkan syarat yang ketiga, yaitu apa? Kesukaan terhadap imam tertentu. Ini masuk dalam perangkap syirik. Padahal ibadah kepada Allah itu syaratnya cuma dua, yaitu ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan sunnah Rasul, sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dimasuki satu syarat yang ketiga, karena imam inilah, imam itulah, berarti memberatkan. Padahal Allah tidak menuntut itu. Allah katakan dalam sabda Nabi, Ana syuraka, aku ini tidak butuh serikat. Kalau kita sudah berniat ikhlas karena Allah, jangan ditambahi niat karena imam tertentu. Kalau ini tidak disadari, kita telah masuk perangkap dalam kesyirikan. Jadi niat ibadah harus ikhlas, bukan karena imam tertentu. Ini perlu untuk kita pahami. Ini yang masih sering merasuki pemikiran Bapak dan Ibu serta saudara-saudara kaum muslimin yang ada. Bukan hanya di Kalimantan, mungkin juga ada di tempat-tempat yang lain yang perlu untuk kita pahamkan bahwa ibadah itu syaratnya cuma dua, ikhlas dan benar. Bukan karena imam tertentu, bukan karena masjidnya bagus. Kenapa nggak ke masjid? Masjidnya kotor. Bukan karena masjid. Bapak Ibu serta kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang perlu untuk kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah apapun bentuknya, maka kita kedepankan takwa kepada Allah. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah mencetak pribadi muslim menjadi orang-orang yang bertakwa, memiliki rasa khauf kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu juga dimengerti, kemarin dijelaskan sama Ustaz Marzuki bahwa orang-orang yang bertakwa itu pun tidak terlepas daripada dosa. Artinya orang-orang yang bertakwa memiliki rasa takut kepada Allah itu bukan berarti mereka orang-orang yang bersih dari dosa, tidak. Makanya ayat berikutnya wa ahlul maghfirah. Dan aku, kata Allah, adalah ahlul maghfirah, yang akan memberikan ampunan. Maka tidak boleh seseorang merasa lebih beriman, lebih bertakwa, lebih terjaga amal ibadahnya. Tidak boleh. Karena manusia itu makhluk kotor wa nisyan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang ahlul taqwa wa ahlul
maghfirah, yang berhak ditakuti dan berhak memberikan ampunan. Maka tidak ada yang suci manusia di dunia ini. Bahkan Nabi sendiri pun, beliau yang maksum, pernah melakukan satu kesalahan dan kemudian ditegur. Masyaallah muslimin wa jumlatul muslimin rahimahullah. Jadi mari kita ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah apapun dan siapapun yang menjadi imam, tidak usah pilih-pilih. Kalaupun agak lambat sedikit, agak lama sedikit, ya sabar. Harus ikhlas. Karena syarat ibadah itu cuma dua, tidak boleh ditambah karena imam. Kalau ditambah karena imam tertentu berarti telah menambah satu syarat lagi dan itu akan memberatkan. Mudah-mudahan